Publik dihebohkan dengan aktivitas ilegal produksi dan peredaran uang palsu di Goa, Sulawesi Selatan. Mirisnya, salah satu pelaku merupakan Kepala Perpustakaan Syekh Yusuf Uin Alauddin Makassar. Di balik megahnya gedung pendidikan yang seharusnya mencetak generasi unggulan, justru mencetak lembaran-lembaran uang palsu yang jika ditotal nilainya hingga miliaran rupiah. Seperti apa faktanya? Saya Tiara harap Anda menyaksikan fakta. Apa ini? Mesin potong. Masuk sini dulu. Masuk ini baru disekat baru ini kemudian. Termasuk kami yang kerjanya? Bukan. Ambo yang kerja. Oh, Ambo yang kerja. Setelah masuk ini barang, karena tidak bisa masuk ini kalau ada ini. Iya. Berarti tidak terdapat barang ini ya? Iya. Sehingga ditutup ini. Yang suruh Ambo, inisiatif Ambo atau mesin potong ini? Iya. Apalagi? Itu saja. Uang. Itu saja. Saya sudah tiba di Perpustakaan Syekh Yusuf Uin Alauddin Makassar, pemirsa. Kedatangan saya ke sini akan menemui Wakil Rektor 1 dari Uin Alauddin Makassar, meminta tanggapan seperti apa kemudian atas kasus produksi uang palsu yang terjadi di sini. Kita akan temukan faktanya. Saya saat ini sudah berada di dalam Perpustakaan Syekh Yusuf Uin Alauddin Makassar. Di sebelah saya sudah ada Wakil Rektor 1, Prof. Kamaludin. Prof, terima kasih waktunya untuk fakta. Iya, karena masyarakat juga saat ini tengah menyorot Uin Alauddin Makassar karena namanya juga mau tidak mau ini terlibat dalam kasus ini begitu. Mungkin karena ini menjadi lokasi ya, Prof, ya. Menjadi lokasi di mana kemudian ini lembaran demi lembaran uang palsu tersebut ini diproduksi. Sejauh mana kalau dari pihak rektorat ini menyikapi hal ini? Yang pertama, ketika kami tahu bahwa yang bersangkutan terlibat, oleh pihak rektorat itu langsung memberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat. Dari jabatannya sebagai Kepala Perpustakaan. Dari pihak UIN, selain Kepala Perpustakaan, ada berapa yang terlibat? Orang-orang lain yang juga turut membantu dalam produksi uang palsu ini, Prof? Yang kami tahu sampai hari ini, dan itu sesuai dengan pemeriksaan polisi, ini baru 2 dari UIN. 2 orang ini memang Anda mengenal sudah cukup lama ada di lingkup Uin Alauddin ini? Yang saya tahu persis selama ini Pak Kepala Perpustakaan ini, Pak Andi Ibrahim. Kami kenal karena dia dosen kami kan. Ini sama sekali tidak tercium oleh pihak rektorat ya? Sama sekali tidak tercium, karena apa yang dilakukan selama ini tidak memperlihatkan gelagat bahwa dia melakukan kegiatan yang luar biasa menghebohkan masyarakat ya. Itu sama sekali kita tidak tahu. Tetapi untuk mesinnya sebenarnya diketahui di kalangan ini saja, di kalangan perpustakaan. Para staf saja tahu, tapi kalau di pihak pimpinan itu tidak. Jadi staf di perpustakaan ini tahu bahwa ada mesin itu di sini? Tahu. Untuk fungsinya? Fungsinya disampaikan ini fungsi untuk apa? Itu untuk percetakan buku. Oke. Nah, itu boleh aja. Kita lihat lokasinya ya, Prof ya? Boleh kita lihat, Prof? Boleh, silakan. Lokasinya begitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya ruang gerak dari para pelaku ini untuk memproduksi uang palsu. Ini awalnya Mbak, ini nggak ada sekatnya ya. Oke. Ini sekarang kan udah dibuka. Ini nggak ada sekatnya. Yang di bawah ini tadi? Yang ini bekas-bekas keluar masuk ini barang karena cukup berat. Oh, mohon maaf, Prof. Iya, ini pecah lantainya. Ini pun nanti kita tahu setelah barang itu keluar, bahwa ternyata ini bekas barang itu ketika didorong. Ini akhirnya pecah. Pecah. Mesin pencetak itu tadi ya? Mesin pencetak itu ya? Yang besar itu. Iya. Jadi sekatnya tadinya berada di sini, begini ya, Prof? Sekatnya, pintunya di sini. Pintunya di sini? Iya, sekatnya pintunya. Ini bekasnya ya, Prof? Iya, bekasnya. Bekas dari sekat itu. Terbuat dari apa? Itu. Partisi kah? Atau? Iya, partisi. Partisi. Partisi, tapi kan dua anu ya.
Di tengahnya itu dilapisi, di tengahnya itu dikasih peredam suara. Peredam suara, oke. Berarti di sini disekat. Tadi Prof mengatakan 1-2 hari setelah mesin itu datang, informasi posisi belum disekat. Posisi belum disekat. Dan itu diletakkan di mana, Prof? Di sini, ini bekasnya nih. Sini posisinya nih. Jadi nggak dimasukkan di ruangan manapun ya, Prof ya? Nggak. Dibiarkan di luar begini saja ya, di lorong ini. Di sini aja. Tapi ini juga dia tutup. Oh, jendela ini tertutup. Jendelanya dia tutup juga. Oke. Kan kalau tertutup pasti kan kelihatan di luar ya. Ditutup juga. Jadi siapapun yang lalu lalang di sekitaran ini pasti bisa melihat mesin itu sebenarnya. Awalnya. Tapi sebelum disekat. Sebelum disekat. Oke. Nah, itu. Ini saya lihat ada kamar mandi, Prof, di sebelah kita ini yang terbuka. Ini aktif. Aktif. Ini sebenarnya sebelum mereka pakai ini aktif. Oke. Tapi ketika udah dimasukkan semua barang buktinya di sini, ini kemudian tidak terpakai lagi. Jadi tidak hanya di depan sana, tapi di ruangan ini difungsikan. Disinilah mungkin, menurut saya kemungkinan besar BB-nya itu barang bukti seperti uang yang sudah dicetak, kemudian ini tempatnya di sini. Baru kemudian dibawa ke atas ketika sudah tercium kan, dibawa ke atas nanti. Di lantai 2 juga ada ya? Iya. Disitulah sebenarnya barang buktinya paling banyak. Uang yang sudah dicetak tapi belum dipotong ya. Kemudian kertas-kertas uangnya itu ditemukan di atas. Prof sempat lihat ruangan ini pada saat masih mungkin ada barang buktinya? Oh iya, sempat. Pada saat? Pada saat penggeledahan. Itu pada malam tanggal 14 ya. Iya. Seberapa banyak, Prof Kamal, yang Prof lihat pada malam hari itu? Kalau di sini sih sebenarnya barang bukti kayak bekas-bekas mesin aja dengan botol-botol tinta ya. Ini di sini dengan di sana di sudut. Di sini tempatnya. Prof, kalau tadi Prof mengatakan kamar mandi laki-laki ya, ini kan sebenarnya aktif. Nggak pernah ada pertanyaan kenapa kok akhirnya jadi disekat, kemudian juga ini tertutup, nggak bisa berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Ya, staf itu mengatakan bahwa setiap kami bertanya itu aja, ini untuk percetakan. Dan ini kepentingan UIN Alauddin juga. Kalau seandainya tadi izinnya adalah untuk melakukan percetakan buku begitu, dari pihak rektorat ini apa tidak turut memantau? Ini kok nggak ada hasilnya sekalipun ada izin percetakan? Sebenarnya tidak pernah ada izin. Dia tidak pernah minta izin karena setiap ditanya, kok ini harus ada izin, dilaporkan ke rektorat. Yang mengatakan saya sudah lapor. Saya sudah sampaikan ke pihak rektorat. Dari pelaku Andi Ibrahim. Iya, saya sudah laporkan. Jadi ya udah, apa yang mau disampaikan ke dia? Nah, dia atasan di sini, dia menguasai gedung ini kok. Jadi staf itu nggak berani. Jadi kalau dari mungkin saksi, kalau dari pihak kampus sendiri beroperasinya ini pada pukul berapa, Bro? Ini pengakuan yang tersangka ya, itu mereka melakukannya di malam hari. Malam hari. Dan perpustakaan ini tutup pada pukul? Tutup jam 16. Jam 16. Oke. Kalau selain hari Jumat itu 16.30. Itu hanya untuk mahasiswa kah atau seluruh staf juga? Semua staf sudah nggak ada lagi di sini ya. Salah satu yang tersangka itu Sahruna ya. Jam berapa Anda datang? Dia bilang malam, Pak. Malam kami datang ke sini. Saya bilang kok nggak ditahan sama satpam ya? Ya karena saya mengatakan saya dipanggil sama kepala perpustakaan. Saya kerja di perpustakaan. Ada alasan itu ya? Ada alasan itu. Setiap saat mereka datang, itu yang disampaikan. Jadi memang betul, baik dari pihak keamanan pun mengiyakan bahwa ada orang asing di luar perpustakaan yang sering kali masuk ke sini, begitu ya? Mungkin dia menyebut itu orang asing, tapi ketika dia tahu yang panggil itu adalah orang kepalanya perpustakaan, ya mereka pasti tidak berani lah. Baik. Prof tadi juga mengatakan ada lokasi lain ya, Prof ya, untuk barang bukti di lantai 2? Iya, justru di barang buktinya paling banyak di lantai 2. Iya. Nah kan ya ketika kita mau naik lantai 2, baik ini kan tertutup, ini juga tertutup. Iya. Berarti cukup sering juga ya, Prof ya, dari pelaku ini bawa bahannya turun naik Iya. Itu dari staf perpustakaan yang lain juga nggak ada kecurigaan? Karena dia simpan itu dia simpan di barang bukti itu ya, dia simpan di dalam gudang. Gudang itu tempat barang-barang rongsokan kan? Iya, turunnya lewat sini juga kan? Iya, akses satu-satunya nih. Satu. Ini nggak mungkin lah dia lakukan di siang hari, Mbak. Ini karena penuh terus mahasiswa kan? Iya. Pasti aktivitasnya juga cukup padat di sini, semua mahasiswa. Ini
lokasi keduanya ya, Prof ya? Iya. Silakan dibuka dulu aja, Prof. Ini awalnya tertutup, dan karena tutupnya dia keluar, bukanya keluar, maka agak kesulitan bukanya, terpaksa dipakaikan linggis ini. Oh, jadi dipaksa untuk dibuka. Jadi rusak sekarang kondisinya. Iya, satu-satunya memang betul-betul rusak semuanya ini. Iya, dan ini hanya nggak ada yang berkepentingan masuk sini selain Andi Ibrahim. Dia yang pegang kuncinya juga. Oke, ini difungsikan. Mohon maaf, saya boleh? Ya, boleh, silakan. Ini berarti difungsikan sebagai gudang yang tadi Prof sempat katakan ya? Iya. Dimasukkan ke dalam sini semua, Prof. Sebanyak apa yang Prof lihat waktu itu? Ada 16 dus kertas uang ya. Ada 16 dus. Tambah satu bungkusan itu sekitar berapa? Saya nggak tahu itu berapa. Yeah. Tapi yang jelas 16 dus lebih. Kemudian ada dus uang yang sudah dicetak, tapi itu belum dipotong. Oke. Ada berapa dus juga. Alat-alat lain ada yang di sini juga? Saya nggak tahu, saya lupa ya. Jadi lebih ke bahan-bahan kertas-kertas itu ya? Lebih pada bahan kertasnya dan uang yang sudah. Baik, Prof. Terima kasih banyak sekali lagi. Tentu kita harapkan ini bisa diusut tuntas. Tapi mohon maaf, kalau dari UIN sendiri mencurigai ada pelaku lain tidak? Saya sebenarnya juga kecurigaan saya seperti itu, Mbak. Kenapa? Karena Andi Ibrahim ini dari awal tidak pernah mau jujur sebenarnya. Kan selalu berkaitan dengan keterlibatan. Iya, ngeles terus kan? Iya. Siapa tahu juga seperti itu, tapi berkali-kali saya sampaikan, saya minta supaya dia jujur. Kan di sini kita berjam-jam di sini, mulai jam 1 sampai jam 4 di sini. Tidak pernah mau bicara. Kami pihak rektorat itu sama sekali tidak akan pernah mau menutup-nutup itu. Siapapun yang terlibat sudah serahkan ke hukum ya. Baik, Prof. Tapi kan sekali lagi memang mungkin ini terlepas dari perhatian. Karena memang modus yang dilakukan berada di dalam perpustakaan, tidak terpantau begitu ya. Cuman mau tidak mau publik ini menyayangkan yang terlibat ini adalah seorang akademisi begitu, bahkan praktiknya ini dikerjakan terjadi di dalam kampus yang seharusnya mencetak sarjana, mencetak generasi-generasi ini malah dilakukan untuk mencetak uang palsu begitu. Personal dari pelaku ini, Prof sendiri mengetahui seperti apa sebenarnya? Apa memang sudah ada catatan-catatan tersendiri berkaitan dengan kinerja maupun juga tingkah laku? Saya mengenalnya itu awalnya sebenarnya memang dia sering ada kalau laporan dari fakultas ya, ketika dia menjadi wakil dekan bidang akademik di salah satu fakultas, selalu ada laporan bahwa kinerjanya tidak terlalu bagus. Prof Kamal, mungkin terakhir ini berkaitan dengan isu ini, tadi sudah disampaikan, seperti apa responnya saat ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Yang pertama sebenarnya bahwa isu yang berkembang selama ini bahwa UIN itu mencetak uang, sebenarnya itu kan salah. Karena kalau kita menyebut seperti itu sepertinya institusi yang terlibat ya. Tapi yang terlibat di sini betul-betul hanya person. Makanya tadi saya katakan, ketika ada person yang lain selain dari AI dan MN ini, silahkan disikat aja. Kita menyerahkan membuka selebar-lebarnya ke pihak kepolisian ya untuk mengusut tuntas. Kami membuka selebar-lebarnya. Makanya Pak Rektor itu ketika dia datang waktu press release-nya Pak Kapolda, dia betul-betul marah itu. Bukan buatan-buatan begitu, memang marah sekali. Barusan saya lihat Pak Rektor itu luar biasa marahnya. Iya, kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh person ini kan. Itu. Yang kedua, Mbak, tolong juga teman-teman wartawan membantu kami ya. Karena ini perbuatan personal, membantu kami meluruskan bahwa ini betul-betul kerja personal. Baik, terima kasih Prof Kamal atas waktu dan juga tanggapannya ya. Kita temukan fakta selanjutnya. Sudah siap edar, cuman belum dipotong gitu ya. Belum dipotong. Kalau yang lain yang sudah siap edar? Ada yang sudah.